Dames. Saya masih awam dalam hal filsafat, tapi lagi belajar beberapa hal. Pertama, saya tertarik dengan tadi banyak membahas pencarian meaning, pencarian makna. Nah, struggle of meanings itu juga banyak dikutip di Five Stages of Grief, Kubler-Ross, bukunya Kubler-Ross, Five Stages of Grieving. Nah, itu di tahap bargaining stage itu ada struggles of meanings sebelum dia masuk ke stage berikutnya sampai nanti akhirnya acceptance. Nah, pertanyaannya, apakah metode Frankl ini bisa dipakai atau pernah dipakai untuk menterapi pasien yang berada di stage bargaining ini? Pada saat dia setelah anger, akhirnya dia bargaining dan struggles to find meaning. Oke, itu satu. Terus kedua, tertarik dengan tadi logoterapi. Logoterapi kan itu seakan persepsi yang saya terima itu semacam men-trigger untuk seseorang itu mulai mencari meaning. Nah, pertanyaannya, apakah ini juga bisa dipakai untuk menterapi pasien untuk menangkitkan sense of meaning pada orang-orang yang sudut pandangnya itu present fatalistic? Itu aja dua pertanyaan. Thank you. Baik, terima kasih Pak Bobi. Bisa langsung direspons oleh Sis Jessica. Iya, untuk pertanyaan pertama ya, apakah bisa digunakan dalam stage yang bargaining itu ya? Nah, saya sendiri nggak pernah baca ya apa yang Bapak baca itu tadi ya. Cuman sih kalau dalam bukunya Frankl itu, di situ memang ada langkah-langkah, maksudnya setelah orang misalkan ya terkena penderitaan gitu, jeder gitu kan. Nah itu juga dia nggak langsung tiba-tiba apa namanya mencari makna gitu ya, menemukan makna. Itu tuh ada langkah-langkahnya juga. Itu dia mengalami depersonalization numb gitu ya. Jadi dia tuh mengalami juga yang namanya numb gitu ya. Mengalami pertama-tama tuh shock gitu ya. Terus habis itu dia ke stage apati gitu. Apati itu artinya dia udah terserah, aku nggak peduli gitu ya. Nah, terus setelah itu dia masuk ke sikap religius gitu ya. Ada juga yang masuk kepada sikap religius. Nah, di situ mungkin udah mulai bisa nih ya memaknai gitu kan. Nah, tapi dia mengatakan bahwa setelah keluar dari camp itu, keluar dari peristiwa itu, waktu di camp itu kan tadi kan merasa shock, apatis gitu ya. Nah, tapi setelah keluar, kirain udah selesai ya memaknai di situ, berarti aku udah bebas nih senang. Ternyata enggak. Keluar dari camp itu, dia itu masih merasakan hal-hal misalnya post traumatik kali ya gitu ya. Di situ dia juga mengatakan selain perasaan numb itu ya, dia juga bilang deformation mental health gitu. Kemudian bitterness, disgust, disillusionment gitu ya, nightmare gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai trauma itu prosesnya adalah seterusnya. Nggak hanya pada saat penderitaan itu terjadi, bahkan setelah kita melewati penderitaan itu kita masih dibayangi dengan trauma tersebut. Jadi kapan kita mencari makna? Di stage mana kita mencari makna itu? Nah, menurut Frankl, kita harus mencari makna itu at the moment ya. Jadi itu kayak ya waktu kamu di stage ini, kamu mesti bertahan di sini dengan cara mencari makna gitu. Ketika kamu di stage ini, karena trauma itu bakal ngikutin terus seumur hidup, bahkan setelah kamu keluar dari yang namanya peristiwa camp konsentrasi itu, dia bakalan terus menemanimu dalam nightmare-mu ya kan, dalam bitterness kita gitu kan. Nah, jadi mencari makna ya harus terus dilakukan gitu supaya kita bertahan hidup. Kayak tadi contohnya orang yang kena tumor itu ya. Jadi itu kayak sepanjang dia di rumah sakit sampai dia tuh akhirnya sekarat. Ya memang hari demi hari itu memang harus kita ya mencari makna terus gitu setiap hari itu sih. Nah, terus yang kedua itu bisa diulang sedikit ya Pak ya, kurang jelas yang tadi. Silakan Pak Bobi, mungkin bisa sedikit diulang sedikit aja yang Pak. kedua. Bisa di-unmute dulu Pak Bobi. Ya, oke. Soalnya unmute-nya nggak bisa, gagal terus saya. Oke, bisa. Ini logoterapi tadi kan disebutkan ada satu logoterapi. Nah, logoterapi tadi impresi saya seakan-akan logoterapi itu bisa untuk menstimulasi supaya orang itu bisa mulai melakukan pencarian meaning atau
start of meaning dari mungkin kondisi yang apatis atau kondisi yang dark gitu karena tadi mengalami suffer atau grief, terus dengan logoterapi itu bisa mulai mencari makna. Kalau impresi saya benar, nah apakah ini pernah juga dilakukan atau dipraktekkan untuk merawat pasien yang memang sudut pandang itu present fatalistic. Present fatalistic itu orang yang tadi karena takdir nggak bisa dirubah, ya sudah, aku udah pokoknya ya ini orang present fatalistic sangat dekat sama bunuh diri. Dia depresi sedikit itu sangat mudah untuk melakukan decision yang permanen gitu. Padahal suffer itu kan seharusnya satu problem temporary. Tapi ini orang-orang seperti present fatalistic akan mudah sekali untuk memberikan solusi permanen dengan bunuh diri. Nah, ini bisa nggak dipakai untuk membuat seorang itu merubah sudut pandangnya dengan logoterapi tadi. Jadi dari yang tadi takdir ya sudah nggak bisa dirubah, terus present fatalistic, terus menjadi kayaknya enggak loh, jadi futuristik, menjadi future atau transcendent. Jadi lebih ke arah yang bisa menemukan makna. Pernah diimplementasikan nggak? Iya. Thank you. Iya. Jadi di artikelnya si Frankl ya, itu ada yang judulnya The Feeling of Meaningless gitu ya. Nah, itu tadi juga saya udah sempat kutip gitu ya. Jadi memang artikel-artikel yang ditulis oleh Frankl itu selalu mengkritik yang namanya meaninglessness gitu. Orang-orang yang memiliki, kata dia itu ada krisis eksistensial itu tadi ya. Kejatuhan eksistensial itu, yaitu orang-orang yang mengalami, mungkin tadi istilah Bapak adalah present itu tadi fatalistic. Ya. Present fatalistic gitu ya, yang hanya menyerah pada takdir. Nah, itu sebenarnya adalah meaninglessness yang sangat-sangat dikritik oleh yang namanya Frankl itu, dan jelas benar Bapak ya penelaahan Bapak bahwa logoterapi memang ditujukan untuk orang-orang seperti ini gitu. Nah, yang digali oleh pada orang-orang seperti ini memang metodenya berbeda dengan Freud dan Adler yang selalu ya, dia kan bilang kalau Freud itu ngomongnya will to pleasure, ya kan, Adler itu will to power kan. Nah, di artikel yang sama itu Frankl bilang enggak, yang harus digali dari mereka yang conscience-nya itu harus bersihkan ya, harus disadarkan, itu adalah will to meaning-nya itu. Jadi memang benar sih. Kalau misalkan yang tadi present fatalistic itu mirip ya, itu mesti penelitian lagi ya, dengan konsep meaninglessness yang ada di dalam pemikiran Frankl yang sangat berulang-ulang dia bahas dalam seluruh artikel-artikelnya, buku-bukunya. Nah, kalau pas di sini, nah jelas berarti memang logoterapi untuk mengobati atau untuk menterapi lah ya, bukan mengobati ya, menterapi orang-orang seperti ini sih Pak. Gitu. Tapi kalau yang seperti Bapak katakan kayaknya memang pas gitu ya. Pas gitu. Yep. Karena ini teori yang saya baca memang membagi present itu present hedonistik atau present fatalistik ya. Jadi memang lebih fatalistik, lebih ke arah yang negatif. Thank you. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Bobby atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan sahabat, saya ingin mengingatkan Circles akan mengadakan kelas belajar bersama pada 16 Juni atau hari Rabu yang akan datang ya. Hari Kamis yang akan datang bersama dengan Rahayu Saraswati. Kita akan belajar bersama dengan topik peran perempuan Kristiani di dalam politik Indonesia. Dan juga nanti akan ada kelas-kelas lanjutan yang sahabat akan mendapatkan informasi ya secara japri oleh saudari Minci, dan pada akhir dari bulan ini atau mungkin masuk ke minggu ketiga ya, Rabu 22 Juni akan ada filsafat ekonomi Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Ari Kamayanti, seorang pakar akuntansi dan juga pemerhati filsafat. Semua kelas ini tidak dipungut biaya, jadi sahabat boleh bergabung, tinggal lihat jadwalnya saja yang akan dibagikan oleh saudari Minci. Baik, ada pertanyaan lanjutan? Silakan sahabat sekalian yang ingin bertanya bisa langsung tekan tombol raise hand dan bertanya kepada Sis Jessica Layantara.
Ya, sambil menunggu, sahabat yang ingin bertanya, eh, mungkinkah Sis ini hanya pertanyaan imajinatif ya? Apakah ada kemungkinan ya Dr. Frankel ini memiliki satu struktur jiwa yang memungkinkan dia menyikapi penderitaan yang dia hadapi melalui pencarian akan makna. Karena tidak semua orang, walaupun sesama orang Yahudi juga ya, yang hidup dan dibesarkan di dalam tradisi religius mungkin di Eropa Tengah, akan respons yang sama seperti yang Dr. Frankel ini tunjukkan ya, dia menyikapi gitu ya apa yang menjadi penderitaannya itu dengan mencari makna ya. Apakah mungkin ada pengaruh-pengaruh keluarga atau seperti apa? Mungkin Sis bisa memberikan informasi ya. Mohon maaf ini pertanyaannya di luar buku ya. Iya, baik. Terima kasih Kak Dimas. Iya, saya juga jujur ya, waktu baca itu biografinya itu kayak kaget ya. Maksudnya nggak semua orang memang Kak ya bisa seperti itu. Istilahnya dia tuh habis keluarnya 1945 dapat kabar istrinya udah meninggal, ibunya meninggal, semua udah meninggal. Kalau saya mau hiatus dulu deh gitu ya. Ya. Ya 5 tahun lagi baru saya terbitin buku. Tapi dia tuh kayak nggak sampai setahun dia terbitkan karena memang buku itu sempat ditulis juga sama dia kan waktu dia mengalami hal-hal di kamp konsentrasi gitu ya. Tapi saya pikir gini, kisah hidup Viktor Frankl itu dengan teorinya dia itu jadi kayak sebuah harapan sih menurut saya bahwa ternyata bisa ya gitu. Jadi orang yang sebegitu menderitanya seperti Viktor Frankl ternyata bisa gitu. Nah, itu yang membuat kayak teori ini mungkin bisa kita pertimbangkan untuk memang kita praktekkan gitu. Nah, saya punya teman, dia memang teman saya, dia sudah pelajarin Frankl ya, sudah lama, dan dia menerapkan ya dalam kehidupannya. Memang kehidupannya tidak mudah ya, saya tahu kehidupannya tidak mudah. Tapi ketika dia sharing sama saya bahwa dia menggunakan metode Frankl itu, dia merasa lebih lega gitu. Jadi saya mikir ya, Frankl ini bisa menjadi sebuah optimisme kali ya, optimisme bahwa orang yang menderita itu pun masih bisa bangkit sih gitu. Mungkin itu Kak. Ya, sebelum kita ke Dr. Rogatus ya, Sis kita sama-sama mungkin masih ingat apa yang ditulis oleh Dr. Frankl di dalam buku itu ketika Nazi dinyatakan kalah ya dan Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh Sekutu. Frankl dan kawan-kawannya dilepaskan ya dari camp. Ada satu scene atau satu fase di mana Frankl menuliskan ketika dia dan temannya ingin menuju ke satu rumah gitu ya dan harus melewati satu ladang tanam bunga-bunga gitu ya. Frankl ingin mengitari karena tidak ingin menginjak tanaman-tanaman itu. Sementara temannya menarik Frankl. Kamu kemana? Ya, saya lewat sini gitu supaya nggak nginjak bunga-bunga itu. Loh, kita ini sudah merasakan penderitaan seperti ini, seperti hebatnya seperti ini kok. Kamu masih mau berlaku seperti itu, masih mau baik gitu ya. Memang kita nggak punya hak untuk merusak tanaman-tanaman ini setelah penderitaan yang kita alami sehebat itu. Tapi Frankl kan nggak mau. Sekalipun dia mengalami penderitaan dari Jerman ya, dari Nazi seperti itu, dia tetap tidak ingin menjadi seorang yang ingin melampiaskan penderitaannya dengan menginjak tanaman pun dia nggak mau. Itu seorang yang sangat besar ya. Silakan, Dr. Rogatus. Terima kasih. Selamat malam, Mas Dimas. Ya, silakan, Selamat malam, Mbak Jessica. Malam. Saya hanya pertama bertanya, selalu diceritakan untuk menemukan makna itu kok seperti melalui dalam tanda kutip ya, melalui penderitaan gitu. Saya bertanya, kira-kira lebih mudah mana atau lebih sulit mana menemukan makna itu? Orang yang cenderung bahagia, berkelebihan, atau orang yang menderita? Karena ada banyak orang yang dari kecil sampai dia tutup usia, rasa-rasanya nggak pernah menderita ya, dalam arti dia semuanya serba cukup, serba berlebihan lah kasarannya. Tidak pernah kesulitan ya secara duniawi. Itu pertanyaan pertama. Lebih mudah mana menemukan makna itu?
untuk hidupnya. Karena ada pepatah Prancis kalau nggak salah ya, hidup yang tanpa tantangan itu membosankan. Itu kata-kata mutiara. Kemudian yang kedua, saya ingin sharing sedikit. Berapa bulan yang lalu saya juga merawat tante saya, bule saya yang kena CA tulang. Dari tulang belakang, dari bagian tengah sampai bawah. Itu diketahui kira-kira bulan Februari ini. Nah, sebenarnya hubungan keluarga dari bule dan kakak-kakaknya ini ada berlima ini kurang bagus ya. Bule saya punya pandangan yang agak ekstrim lah dalam hal spiritual. Nah, karena sakit anaknya cerita sama saya lihat, lihat MRI-nya, ini CA tumor ganas pada tulang. Wah, nggak bisa diapa-apain, kakinya udah lumpuh. Nah, saya 2 kali menengok. Nah, dalam hal itu, karena beliaunya Muslim, saya Kristen, saya menengok bule saya hanya mengatakan, kaki saya nggak bisa, ini kaki saya nggak bisa digerakkan. Saya hanya mengatakan, bule Muslim, sekarang anak-anaknya udah besar, tugas bule sudah selesai, usianya 74, sekarang bule sambil baring, bisa sholat, bisa berpuasa, bisa zikir, dan segala macam. Ya saya mengatakan kepada anak-anaknya, ya ini mungkin waktunya ibu menjelang ke sana. Karena saya bilang waktunya tidak panjang. Tolong pada masa-masa seperti ini, anak-anak memberi arti bagi orang tua, supaya orang tuanya juga merasa bahwa sudah puaslah hidupnya. Artinya selama mengasuh anak-anak dan hidup waktu yang singkat ini cukup untuk beliau menyiapkan diri berdoa. Nah, ya kira-kira nggak sampai 4 bulan, ternyata ya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ini termasuk metode yang mana, Mbak Jessica? Terima kasih. Terima kasih, Mas Dimas. Ya, makasih Pak Makasih, Dr. Dok. Rogatus ya. Makasih Pak untuk sharingnya. Untuk pertanyaan pertama itu menemukan makna itu lebih mudah yang mana ya? Orang bahagia atau orang menderita, seperti itu ya pertanyaannya. Sebetulnya sih kan tadi ada 3 jenis ya makna ya. Ada makna kreasi, makna eksperiensial, sama makna attitudinal ya. Nah, yang di hadapan penderitaan itu lebih ke yang terakhir ya. Sedangkan yang 2 ini kreatif dan eksperiensial itu tidak harus pada saat kita menderita. Seperti itu. Jadi kalau dia tidak sedang menderita ya berarti dia fokus nih bagaimana dia menemukan maknanya di dalam kreasi, dalam jobnya, dalam pekerjaannya, dan juga dalam hubungan-hubungannya ataupun dalam hobinya ya, minat dan sebagainya. Tapi menariknya gini, tadi Pak Dokter sempat bilang ada tuh orang ya kayak dari lahir sampai meninggal kayaknya nggak pernah menderita tuh, kayaknya berkecukupan aja secara materi gitu. Tapi mungkin itu dari sisi pandang kita gitu. Nah, dari sisi pandang orang tersebut kayaknya mungkin dia pun punya gitu ya penderitaannya sendiri, walaupun mungkin dari sisi kita sebagai manusia bilang ya kamu udah enak gitu, menderita apa lagi itu kan. Tapi dari sisi dia saya yakin gitu ya ada hal-hal sulit yang dia hadapi yang kita tidak tahu gitu. Jadi menurut saya sih kalau setiap manusia itu pasti memiliki ya penderitaannya sendiri, dan memang 3 makna itu harus dia temukan di dalam kehidupannya. Nah, kalau dibilang lebih mudah mana menemukan maknanya, relatif ya Pak. Tapi saya rasa sih kalau menderita itu, kalau kita ada dalam penderitaan yang kalau yang biasa-biasa aja sebenarnya masih oke gitu ya, masih kita menemukan makna itu masih oke. Tapi kalau udah yang kayak di luar nalar ya penderitaannya, kayak tiba-tiba tuh kita lagi jalan santai terus ditangkap, terus kita dimasukin camp konsentrasi, ke kanan ke kiri kamu ke gas chamber, ke kanan kamu jadi kerja paksa, saya rasa itu udah di luar nalar ya. Nah, itu butuh sedikit usaha sih rasanya kalau menghadapi penderitaan yang seperti itu gitu ya. Nah, kalau dalam kebahagiaan sendiri, kalau misalkan dia juga gini, kalau Frankl bilang ya, ada kehidupan, ada kematian.
Pandangan kita emang pada kehidupan, tapi akhir kita itu adalah kematian. Kematian itu adalah sesuatu jaminan bahwa kehidupan kita bermakna. Artinya kalau orang itu hidupnya seneng tanpa mikirin kematian gitu ya, kayaknya wah nggak mikirin lah, gue hedonis aja gitu. Tadi kata Pak Bobi itu ya, pokoknya saya habisin hidup dan bersenang-senang, nggak usah mikirin mati. Justru makin nggak bermakna gitu. Nah, kematian itu kan juga sesuatu yang dark. Ya. Nah, ketika kita mikirin kematian itu justru makna itu kita temukan gitu. Nah, terus yang kedua, itu pengalaman yang luar biasa ya. Nah, itu mirip ya dengan apa yang diceritakan sama Frankl dalam Yes to Life itu yang tadi kena tumor itu ya, dokter. Jadi ada pasien yang kena tumor itu tadi ya. Nah, itu memang kalau apa namanya, nah saya nggak tahu responnya gimana, belum diceritakan ya. Ketika Pak Dokter mengatakan ya Ibu inilah apa siap-siap sholat dulu ini, nah responnya kayak gimana ya. Tapi kalau misalkan tadi dilihat dari kayak keluarganya datang dia menikmati dan keluarganya itu dia udah mana eksperensial sih. Tapi saya justru tertarik gimana responnya ketika Pak Dokter bilang seperti itu ya. Nah, Itu di situ kita akan tahu responnya itu dia makna atitudinalnya itu apa. Saya tambah sedikit ya. Hmm. Ini sebenarnya relasi nggak terlalu dekat dengan saya. Tapi saya ngomong bahwa saya nggak ngomong mendoakan supaya nanti sembuh, supaya ini, saya nggak ngomong begitu. Saya ngomong sama bule saya, ya pokoknya berdoa, pasrah, gini, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Saya mengatakan ke anak-anaknya bahwa anak-anaknya harus siap karena ini nggak panjang lagi gitu. Dan saya minta tolong ke anak-anaknya supaya saudara-saudara dari ibunya ini dihubungi karena kan relasinya nggak bagus. Paling nggak ada waktu untuk memaafkan supaya ketemu langsung dan akhirnya itu bisa terlaksana. Dan responnya memang bule saya ya menangis, mengucapkan banyak terima kasih, menangis dan maaf kepada kakak-kakak saya dan adik satu saya kalau saya banyak kekeliruan. Itu yang sempat beliau katakan. Terima kasih. Iya, berarti itu ya. Emang luar biasa ya, dia sudah menghadapi kematian tapi mengucap syukur ya, bisa minta maaf gitu. Itu tadi yang Kak Dimas bilang tuh yang dia nggak mau nginjak bunga ya. Jadi itu kan mirip sama yang pasien tumor tadi, pas udah di depan kematian malah pengen ya suntik saya sekarang aja biar Pak Dokter nggak usah repot gitu kan. Terus sama kayak siapa tadi bulenya Pak Dokter Rogatus juga bilang ya saya mengucap syukur itu. Kayaknya orang kalau udah nemuin makna ya di hadapan penderitaan itu kayak justru jadi nggak egois ya, jadi nggak mikir diri sendiri lagi, malah kayak mikirin makhluk lain atau orang lain gitu. Nah itu luar biasa sih, saya semakin kagum dengan Frankl ya. Ya, Ya oke, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Dr. Rogatus dan terima kasih Sis Jess karena figur Frankl yang kita bahas pemikirannya ini membuat kita menjadi sadar ya bahwa manusia itu begitu unik ketika berhadapan dengan sesuatu yang tidak dia inginkan atau penderitaan termasuk bahaya ya. Dan dalam hal ini penderitaan bisa saja membuat manusia itu mengeluarkan defense mechanism yang bermacam-macam ya. Saya sempat berpikir apakah search for meaning yang Frankl tawarkan ini juga suatu defense mechanism beliau ya di dalam menghadapi situasi yang sangat sulit untuk bangsanya ya, untuk orang-orang Yahudi ya. Apakah beliau itu termasuk orang yang melakukan satu rasionalisasi atau melakukan satu formation reaction gitu ya. Kalau di dalam defense mechanism kan ada sekitar 10 ya macamnya. Tapi thank you, Sis Jess. Kita langsung saja ke Yogyakarta pada malam ini. Ada Mas Nurudin. Ya. Silakan Mas Nurudin, bisa di-unmute. Halo Mas Dimas, bisa terdengar? Ya, jelas Mas Nurudin, silakan. Oh ya. Ya, terima kasih. Selamat malam Mbak Jessica. Malam. Menarik sekali tadi pembahasannya. Mungkin saya ada 3 pertanyaan atau mungkin komentar. Jadi sekaligus tadi saya jadi teringat komentarnya Mas Dimas tadi ya. Kalau di dalam bukunya Frankl kalau nggak salah yang Yes to Life ya, dia kan mengatakan, jadi makna itu bisa ditemukan dari 3 hal.
Yang pertama bertindak atau tindakan, yang kedua mencinta, yang ketiga memakna. Jadi sebenarnya kalau saya pikir Frankl itu tidak, pemikirannya sebenarnya luas ya. Cuman kemudian dia memang lebih menekankan kepada yang ketiga dengan logoterapia yang menemukan makna, termasuk ketika dia beradaptasi dengan respon-respon yang tidak terhindarkan. Ibaratnya tadi juga sudah dijelaskan ya mau di kamp konsentrasi mau ngapa-ngapain nggak bisa digebuki gitu, daripada sudah jatuh tertimpa tangga sudah digebuki mikirnya tambah jelek ya, tambah stres gitu kan, malah nggak bisa hidup. Tapi kalau dengan memakna paling nggak dia bisa bertahan kan, seperti itu. Jadi dia justru banyak terinspirasi misalkan lagu-lagu perjuangan di mana itu di kamp konsentrasi, ada yang memaknakan lagu perjuangan itu untuk sambil ibaratnya sambil menghujat gitu kan secara diam-diam pada penjaga, ada yang juga untuk justru untuk supaya dia hidup ya. Tapi Frankl mengatakan yang kedua, yang tadi ya ada dua hal selain itu. Yang kedua itu mencinta. Tadi mencinta itu maksudnya adalah dengan membangun relasi dengan yang di luar diri kita, termasuk dalam sini alam ya. Jadi tadi makanya kalau dikatakan nggak nginjek-nginjek, nah itu termasuk memakna. Kalau itu alamnya hilang ya nggak bisa memakna. Jadi itu dia sebenarnya dia sudah punya misalnya juga karya seni, kita memandang wah itu termasuk mencinta kalau bagi dia. Dan kalau yang pertama adalah tentang tindakan, mungkin itu yang banyak juga tidak terlalu dielaborasi ya, sehingga mungkin Frankl dikatakan kok terlalu pro status quo. Tapi saya juga nggak tahu apakah ada secara khusus bukunya Frankl yang bahas soal aksi itu seperti apa gitu, seperti mencipta atau mungkin tadi bagaimana kalau kita merubah itu kan termasuk juga tindakan. Tapi saya nggak tahu, mungkin Mbak Jessica punya referensi ya, apakah ada pembahasan atau entah di artikel atau di bukunya yang membahas soal dua hal lain ini secara lebih terperinci. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, Frankl itu kan punya, dia kan mendasarkan juga dengan Freud ya, yang soal unconsciousness. Jadi kalau nggak salah ada bukunya juga yang judulnya Unconscious God ya. Jadi dia kan kalau unconscious itu dalam Freud kan lebih kepada ini ya, kayak dorongan seks dan lain-lain, tapi dia justru menempatkan Tuhan itu di level unconscious itu, yang ketidaksadaran tuh. Alasannya dia kalau nggak salah katanya begini, Tuhan itu di luar kesadaran kita, karena kalau di dalam kesadaran kita yang ngontrol Tuhan, berarti katanya. Kita yang membatasi kita yang enggak, itu di luar, itu tidak bisa kita kontrol intinya, semacam itu di luar sana. Tapi unconscious sendiri itu melekat juga di dalam diri kita, sehingga pada sebenarnya kalau kita mampu mengaktifasi itu, sebenarnya kita bisa berhubungan dengan yang unconscious itu. Mungkin tadi kaitannya dengan yang ultimate meaning tadi ya, bahwa sebenarnya Tuhan selalu ada itu pada setiap saat, termasuk di dalam konsentrasi. Nah, mungkin saya lebih ingin mengarahkan ke sini, apakah sebenarnya itu juga dimaksudkan untuk mengkritik, karena dia juga orang Yahudi, kalangan-kalangan teolog atau kalangan Yahudi lain yang kalau di dalam bukunya Mbak Jessica sama Mas Dimas tuh banyak yang pesimis, kemudian kayaknya Tuhan nggak ada, kok problem of evil, kok jahat sekali, pesimis gitu. Jangan. Tapi apakah itu sebenarnya juga Frankl maksudkan situ? Jangan pesimis lah, kamu tuh aja yang salah, kamu masih mungkin di level consciousness, mungkin belum unconsciousness. Saya nggak tahu juga itu bagaimana. Nah, mungkin yang ketiga, yang terakhir, kemarin tuh saya nggak sengaja membaca buku tentang Zen ya, tapi dari Korea. Dia mengatakan begini, di Korea dia mengatakan begini, dia seorang biksu Zen, gitu, master lah gitu kan. Dia mengatakan begini, kok sekarang dunia ini cepat sekali ya, bingung saya ngikuti gitu kan. Tapi terus kemudian dia berbalik mengatakan gini, kayaknya bukan dunianya yang terlalu cepat, tapi pikiran saya yang terlalu cepat, sehingga saya harus mengendalikan pikiran saya. Dan kemudian katanya setelah itu saya merasakan dunia tidak lagi cepat. Nah, saya nggak tahu juga kalau terkait tadi dengan pikiran, dengan realitas itu apakah ada sambungannya atau tidak. Kalau itu kan sepertinya kalau yang ditekankan oleh Frankl itu kan bahwa memang kondisi tidak bisa dirubah, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Tapi sebenarnya
apakah sebenarnya Frankl tadi karena dengan kita mengendalikan pikiran kita sendiri, sebenarnya realitas itu berubah, tanda kutip. Apa sebenarnya seperti itu ya? Karena kok saya memahami, mungkin berubah itu bukan dalam arti benar-benar berubah objektif, tapi kita sendiri bisa untuk ibaratnya lebih jernih, kita lebih misalkan wah dipukuli gitu, kita misalkan harusnya kan kalau dipukul kan misalnya di konsentrasi bisa kena titik vital, paling enggak kalau kita agak agak jernih gitu bisa tak begini kan, agak begini kan wah kena cuma kena tangannya apa seperti itu ya. Jadi ada juga sebenarnya dalam derajat tertentu itu bahwa pengendalian pemikiran itu juga bisa merubah realitas itu sendiri. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih Mbak Jessica. Ya, baik. Terima kasih Mas Nurudin atas pertanyaannya yang bagus ya. Untuk pertanyaan pertama itu mengenai action ya. Nah, tadi ada 3. Sebenarnya sih yang paling jelas itu ya di buku itu sih, Yes to Life itu ya. Nah, di situ ada 3 yaitu makna kreatif, ya, eksperiensial dan attributional. Nah, yang kreatif itu makna yang dibangun dalam hidup sehari-hari melalui kerja atau kreasi sesuai dengan bidang atau minat masing-masing. Nah, ini tuh kayak kalau dalam bukunya itu lebih kayak bukan starting point sih. Kayaknya apa ya? Titik puncak hidup manusia itu adalah ketika dia menemukan penderitaan yang benar-benar hebat gitu, masa sulit yang paling sulit gitu. Nah, dalam ilustrasinya itu kan juga diceritain tuh kayak desainer yang awalnya sudah menemukan makna kreatifnya dia gitu kan, jadi bisa kerja, bisa. Jadi kayak kalau di cerita-cerita itu malah makna actionnya itu malah makna kreasinya itu malah dijadikan bahwa itu titik awal gitu, kayak itu udah kayak dari potensimu sendiri, dari apa yang kita miliki sendiri ya, apa bakat kita gitu kan, itu akan menciptakan itu sendiri gitu ya. Jadi dari apa yang kita miliki terus nanti naik lagi kepada relasi ini dengan yang lian gitu ya. Kalau saya ngelihatnya gitu sih Mas, kayak yang pertama tuh dengan diri kita sendiri nih, bakatmu apa nih, passionmu apa nih ya, kerjaanmu apa. Yang kedua mulai nih sama yang lian nih. Nah, yang lian terus sama karya-karya juga ya masuk ke yang kedua gitu. Nah, yang ketiga baru sama sesuatu yang menghantam diri kita gitu. Nggak ada relasi apa-apa yang mengejutkan ya. Itu jadi puncak gitu. Jadi makanya kalau dalam kayak dalam buku-buku novel itu kan memang awal itu nggak terlalu banyak diceritain ya. Hanya untuk sebagai background ya. Nah, saya pikir demikian gitu. Jadi itu hanya sebagai background, yang dia banyak ceritakan adalah titik puncaknya itu, yaitu makna yang attributional itu yang menderita itu ya, dalam penderitaan. Nah, kemudian untuk yang kedua itu aduh saya lupa pertanyaannya tapi saya tak catat jawabannya ya Mas. Nggak apa-apa. sedikit aja apa tadi? Entah Sedikit apa aja. sih tadi yang kedua itu Oh saya iya, juga lupa. saya ingat Mas. Tentang unconscious God ya, kalau nggak salah ya. Benar ya, Ya unconscious sepertinya. God. Ya. Iya, itu Ya, apakah betul, dia betul, mau betul. mengkritik kan ya? Apakah dia mau mengkritik teolog-teolog yang atau Pesimis orang-orang yang pada lah saat itu tanda kutip. pesimis ya? Iya, betul. Nah, kalau di dalam tulisan-tulisannya Frankl ya, terutama artikel-artikelnya yang pendek-pendek itu di jurnal, itu dia memang mengkritik yang meaninglessness itu ya. Meaninglessness itu bukan sekedar pesimis sih, tapi kayak mereka tuh yakin bahwa hidup ini udah tidak bermakna. Kan memang awalnya teori ini kan lebih kepada suicidal ya, lebih kepada orang depresi sama suicidal, jadi benar-benar orang yang meaningless gitu. Nah, jadi Viktor Frankl sendiri bilang kalau kita kebanyakan menyerap ya. Nah, kayak si Freud misalkan ya, nyerap dari orang-orang yang neurotik gitu ya. Itu lama-kelamaan juga kita jadi salah nafsir gitu. Jadi bias, jadi kabur juga melihat orang seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan yang dimaksud adalah apakah dia mengkritik orang-orang yang meaninglessness, itu selalu. Karena dalam tulisan-tulisannya itu dalam dia ngomong istilahnya apa, existential dread atau apa gitu. Pokoknya dia ada satu istilah itu ya. Krisis eksistensial itu buat orang-orang yang meaninglessness itu dia ngeritik-ngeritik terus gitu. Nah, jadi kalau ditujukan kepada itu sih mungkin ya. Nah, kemudian untuk buku yang unconscious God itu sebenarnya sih memang tidak ditujukan khusus ya buat mengkritik teolog-teolog atau apa. Cuman mengkritik meaninglessness iya. Tapi sebenarnya kan buku itu kan lebih mencari ke hubungan psikologi
dengan religiusitas seseorang ya. Jadi kalau saya lihat Frankl tuh awalnya ngomongin spiritual, kan awal tiga meaning kan. Terus kan tadi saya tambahin yang intensification of inner life yang saya tafsirkan sebagai spiritualitas. Kenapa? Soalnya dia tuh makin lama makin ke religiusitas gitu. Dan ini terbukti waktu dia nulis Unconscious God gitu. Ya, jadi awalnya udah kelihatan itu di Man Searching for Meaning gitu. Tentang spiritualitas ini, bagaimana religius itu dalam penderitaan tuh akan kelihatan ya pada saat dia nulis itu tentang apa tuh, saat orang dibawa ke kamp konsentrasi kan awalnya tadi ya dia merasa shock terus apatis, tapi tiba-tiba jadi religius gitu kan. Nah itu nanti dia bawa kepada itu, dia nyari itu hubungannya Tuhan gitu, Tuhan dengan psikologi itu sendiri gitu. Nah jadi dia beralih dari yang hanya spirituality kepada religiositas di dalam buku itu. Nah, kemudian yang nomor 3 yaitu menarik ya. Apakah realitas itu bisa berubah ketika kita memiliki sikap hati lah istilahnya, pemikiran yang memakna gitu ya. Nah, itu dalam buku Frankl itu kan juga kayak gitu kan. Kalau misalkan apa namanya dia memakna gitu ya. Dia kan kalau nggak salah, kamu mau pilih yang mana nih? Mau pilih kiri apa kanan gitu. Bukan dia yang milih, maksudnya prajurit Nazinya gitu kan. Nah, supaya kamu nggak dikirim ke apa namanya? Ke gas chamber ya, kamu tuh harus kelihatan kuat gitu. Soalnya kalau kamu nggak kelihatan kuat, kamu bakal dikirim ke gas chamber. Kalau kamu kuat, kamu dikerjain paksa gitu kan. Nah itu kan dalam keadaan shock, keadaan lemes, keadaan yang wah nggak tahu kayak gimana. Tapi dengan memakna, dia tegap ini, gitu kan. Karena dia kelihatan tegap, kelihatan antang gitu ya. Ya udah kamu kerja paksa deh, nggak jadi ke gas chamber gitu. Jadi saya rasa ya ada juga ya. Kalau kita punya pikiran jernih itu, jadi kayak ngerubah fisik kita juga, sikap kita juga gitu. Itu sih, Mas. Terima kasih. Gimana? Apakah ada? Terima kasih, Mbak Siska. Mungkin sedikit tambahan saja. Kalau bisa dipikirkan setelah tadi ya, kalau tadi kan dilihat sebagai tangga ya, bahwa yang pertama diri sendiri itu seni kreasi, mencipta begitu kan. Iya. Terus kemudian dengan yang lain, terus kemudian baru di tingkat yang paling paling eksistensial kan justru di situ kan letaknya kan paling penderitaan yang paling paling nadir lah gitu, nadir gitu. Tapi kemudian setelah itu kalau kita lihat kepada Frankl sendiri kan dia kemudian sangat banyak menulis dan mewartakan tanda kutip logoterapi itu ke mana-mana. Itu mungkin seperti muter ya, jadi mungkin setelah dia mengalami fase itu dan berhasil gitu kan, kemudian itu juga mempengaruhi tadi proses menciptanya tadi. Jadi mungkin kalau dia ingin merubah dunia tadi mungkin lewat tulisan pewartaannya. Oh ya, jadi kembali lagi ya. Iya, tapi sudah dalam makna yang berbeda, dia diri yang berbeda itu mungkin ya kan dia menjadi sangat mewartakan kemana-mana, bahkan kalau nggak salah dia tidak hanya di Amerika, dia juga kemana ke non Barat ya, di Jepang atau negara-negara semacam itu, dan dialog dengan agama lain juga itu. Dan mungkin nggak tahu juga, kalau tadi mungkin bukan teolog ya, saya mungkin jadi berpikir mungkin paling nggak ya pemberontakan pada Freud itu sendiri. Yang pokoknya negatif juga kayaknya, kalau nggak salah kan memandang agama sangat negatif. Oh iya, benar. Baik, terima kasih Mas Nurudin atas interaksinya. Tapi mungkin nambahin dikit Mas Dimas. Saya mengutip Mas Dimas sih tadi. Kalau Mas Nurudin kan memandang bahwa setelah dia lolos lah ya, lulus lah ya dari tahap paling ketiga itu kan dia balik lagi kan ke tahap action ya gitu ya. Tapi kok saya berpikir gini ya, jangan-jangan dia mewartakan logoterapinya itu demi bertahan hidup juga gitu. Soalnya kan dia nulis kan di dalam bukunya itu setelah dia bebas dari camp itu kan masih banyak nightmares kan. Masih banyak nightmares. Bahkan dia nulis panjang banget kan. Di mana dia juga keluar dari camp konsentrasi itu bukan hore-hore gitu, tapi dia dibayangin dengan trauma yang dia alamin gitu. Di situ tadi Mas Dimas sempat ngomong apakah itu defense mechanism gitu ya. Nah, kalau menurut saya, kalau penafsiran saya, dia bukan kembali ke yang pertama ya, melainkan masih ngelanjutin yang ketiga sebenarnya. Karena plus trauma ya. Kalau yang pertama itu kan masih normal aja gitu, belum ke camp gitu. Tapi bisa juga sih sebenarnya. Ya, kalau tadi kan saya lihat dari pengantar itu ya, enggak tahu edisi berapa yang dari Yes to Life itu kan dia ditanya sama mahasiswanya, kenapa Pak dosen begitu serius untuk
mengajarkan logoterapi, dia jawab simpel saja, ya karena saya cuma ingin menolong orang lain saja biar bisa mendapatkan makna. Katanya kan begitu, jadi Ya. saya menafsir itu sebagai actionnya dia gitu kan. Iya. Ya mungkin gitu Pak Jessica, terima kasih. Ya, memang menarik ya mendiskusikan Dr. Frankl ini ya. Sekalipun beliau ahli jiwa, tapi tampaknya beliau adalah ahli jiwa yang transendental gitu ya, ilmunya melebihi, melampaui dari ilmu psikologi atau ilmu kejiwaan yang pada umumnya pada zaman itu ya, di abad lalu. Saya itu sampai sekarang berpikir kenapa bisa orang seperti Frankl ini bertumbuh ya, maksudnya stages apa yang dia alami ya di dalam kehidupan Frankl secara pribadi sehingga menghasilkan seorang pribadi yang sedemikian hebat menurut saya ya, karena tidak semua orang bisa berespons seperti Frankl. Tapi baiklah, kita ke Pak Saragi yang ingin bertanya. Silakan Pak Saragi. Baik, terima kasih Sis Jessica. Saya sangat terberkati lah ya mendengar tentang kisah Pak Frankl. Saya jadi teringat Mbak Jessica, dulu saya tahun 99 tuh ada krisis being juga ya. Jadi tapi waktu itu yang ada yang menasihati saya dengan Heidegger. Jadi misalnya dia perenungan pada waktu itu adalah seandainya saya tidak di posisi pekerjaan saya saat ini. Kebetulan pekerjaan saya waktu itu gajinya kecil gitu ya. Kemudian padahal saya sekolahnya bagus waktu itu, baru lulus lah ya. Kemudian saya tidak berasal dari keluarga saya yang katakanlah masih cukup baik lah begitu secara sosial. Nah, seandainya saya tidak jadi pekerjaan saya tidak bagus, kemudian sekolah saya tidak baik, kemudian keluarga saya juga berantakan, gitu. Apakah saya masih berani untuk hidup? Nah, itu teman saya tanya ya. Karena waktu itu saya juga krisis ini gimana ya, kerjaan gaji kecil, terus tidak ada peningkatan. Nah, pada waktu itu memang saya merasa nggak berani saya hidupnya. Kalau tadi saya tidak, pekerjaan saya jelek, misalnya katakanlah pada waktu itu yang saya ingat pekerjaan yang paling jelek itu adalah mengumpulkan sampah. Jadi mengumpulkan sampah, botol-botol di gang-gang gitu. Nah, mungkin saya nggak berani menatap wajah orang. Dan mungkin dia tidak berani hidup juga. Nah, jadi waktu itu dia kasih itu, Heidegger bilang ya atribut-atribut harus dilepaskan, gitu. Atribut bahwa kita harus telanjang gitu. Nah, tadi Mbak Jessica bilang seperti Viktor Frankl itu kan telanjang ya, sampai hilang semua identitas apa dia ya, atribut-atribut. Nah, apakah ada hubungan ya antara Heidegger ini dengan Frankl? Itu yang pertama. Kedua, Tuhan yang dimaksudkan oleh Frankl ini Tuhan yang mana ya? Tuhan yang orang ateis kan, atau Tuhan yang mana begitu? Begitu saja Mbak Jessica, terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih Pak Hendrawan untuk pertanyaan dan sharingnya. Untuk pertanyaan pertama itu mengenai apakah ada pengaruh Heidegger ya di dalam pemikiran Frankl ya. Jujur saya tidak menemukan sih, belum mendalami juga ya apakah ada pengaruhnya atau tidak. Tapi dia pakai istilah itu kan, Dasein analyze gitu ya di dalam bukunya, dalam artikelnya itu ya. Jadi dia ngebelain logoterapi
Jadi memang pada saat Viktor Frankl itu lagi nulis gitu, lagi hidup itu memang eksistensialisme itu lagi kayak naik daun ya. Nah, Heidegger ini kan kalau bisa dibilang ya salah satu tokoh eksistensialisme ya, walaupun dia juga fenomenologis ya. Nah, jadi sih kalau saya rasa sih dia tidak asing ya dengan Heidegger, pasti tidak asing. Karena kalau kita baca itu ya, Logotherapy and Existentialism, dia juga sangat-sangat memuja ya, istilahnya mendukung lah ya existentialism. Tapi memang dia mengatakan bahwa logoterapinya dia itu adalah bentuk bukan hanya menganalisa Dasein gitu ya, atau manusia otentik gitu ya, tapi dia benar-benar membawanya dalam praktek gitu. Nah, jadi logoterapi itu adalah praktek dari pemikirannya Heidegger atau praktek dari pemikiran eksistensialis pada saat itu gitu. Nah, terus kalau perbedaannya ya mungkin bedanya di sini ya. Kalau Kak Heidegger itu kan menolak fusis ya, maksudnya menolak menemukan ontis atau fusis atau sesuatu yang satu yang inti ya. Nah, itu dia menolak kan. Tapi kalau misalkan Viktor Frankl itu kan masih mendukung bahwa ada makna yang mesti kita temukan ya. Nah, itu mungkin perbedaannya di situ kali ya. Kalau mengenai ontologinya sih gitu. Gitu. Kalau Heidegger pasti lebih udah punya metafisika sendiri gitu ya. Tapi kalau si Frankl masih menurut saya sedikit ya dia eksistensialis tapi ya esensialisnya juga ada gitu ya, jalan tengah ya. Karena kan masih ada makna yang harus ditemukan, bukan dibentuk loh ya, bukan diciptakan, tapi ditemukan gitu. Nah, mungkin di situ ya perbedaannya. Tapi mungkin nanti Mas Nurudin atau Mas Dimas mungkin bisa menambahkan gitu ya kalau misalkan ada tambahan. Kemudian untuk yang kedua itu Tuhan siapa ya? Nah, kalau menurut saya sih dia itu Tuhannya lebih ke universal ya. Gitu. Orang dia aja bilang orang ateis saja religius dia bilang gitu. Ya, jadi religiusitas yang dimaksud oleh Frankl ini lebih kepada religiusitas yang universal, tapi kalau dia sendiri dia ya seorang Yahudi ya. Jadi kalau Tuhannya Frankl sendiri ya pasti Tuhan orang Yahudi sih. Kayak gitu. Ya kira-kira demikian. Mungkin ada tambahan Kak Dimas atau Kak Nurudin, pakar-pakar filsafat. Baik, kalau saya tidak ada tambahan. Mungkin Mas Nurudin mau menambahkan, Mas Nurudin. Tapi tampaknya tiap kita memang Lagi nggak ada dia. pernah mengalami fase-fase ya, mempertanyakan keberadaan kita, eksistensi kita gitu ya. Wah, ini berarti Pak Saragi juga bakat filsuf ya. Sebenarnya Pak Saragi adalah seorang filsuf mungkin. Baik, terima kasih Pak Saragi, seorang pakar Mas Dimas, pengembangan wilayah. Ya, Mas Nurudin. Mungkin kalau terkait dengan Heidegger ya, sejauh bacaan saya, Frankl itu kalau nggak salah pernah bertemu ya, bercakap-cakap juga dengan Heidegger tahun 50-an. Dan pertama kali Frankl itu membaca Heidegger tahun 20-an ya kalau nggak salah. Jadi dia memang sudah pernah membaca dan bertemu, walaupun kalau katanya sih ya sebagian hal dia tidak sepakat dengan itu, tapi berarti menunjukkan pengaruh itu mungkin ada gitu. Paling enggak dia familiar dengan itu, dan kalau nggak salah katanya sih ada beberapa kutipan walaupun tidak kutipan spesifik tentang ide-idenya, hanya cuman tersebar begitu aja begitu. Saya belum melihat secara langsung ya tapi katanya sih kalau menurut sebagian pakar itu dia juga sebenarnya mengutip itu, cuman nggak terlalu eksplisit gitu. Jadi kalau dari pertemuan dan baca, ya ada jejaknya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nurudin. Emang istilahnya kayak Dasein gitu loh dia pakai gitu, tapi nggak ngutip. Tapi mungkin pasti baca sih kayaknya. Ya, terima kasih Mas Nurudin. Tampaknya Dr. Frankl ini memang suka berkorespondensi ya dengan orang-orang hebat ya. Masa remajanya sudah dilalui dengan berkorespondensi dengan Sigmund Freud, ya, seorang ahli jiwa yang terbesar ya pada masanya. Bahkan konon ada 3 orang Yahudi yang paling besar ya pada zaman itu, Einstein, Freud, dan juga Karl Marx ya, yang pemikirannya
sanggup mengubah dunia ya. Oke, Sis Jessica, kita akan mengakhiri kelas ini karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin Sis Jess ingin memberikan suatu closing statement sebelum kita mengakhiri kelas kita. Iya, closing statement-nya mungkin apa ya? Dari kehidupan Viktor Frankl itu seperti yang tadi saya katakan ada optimisme ya. Jadi setidaknya kita mempelajari hal itu ya, walaupun ada berbagai kritik yang mengenai kebebasan dan juga mengenai meaning making itu sendiri, mengenai opresi ya yang tadi saya kritik, tapi memang kehidupan Frankl itu menjadi inspirasi ya buat kita-kita khususnya yang merasa bahwa hidup ini nggak ada maknanya. Kita melihat bahwa orang semenderita Frankl aja masih bisa menemukan makna gitu. Kita juga ya pasti bisa ya, beriman bisa menemukan makna. Terima kasih Kak Dimas.